Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wihartiningsih dari TK Aba Tegalsari, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul Meningkatkan Kompetensi Sosial Emosional dengan Gembira. Gerakan membangun interaksi dan regulasi emosi anak di kelompok B3 TK Aba Tegalsari. Kompetensi sosial emosional merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengenali, mengelola emosi, dan mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat. Tujuan praktik baik kali ini adalah meningkatkan kompetensi sosial emosional anak di kelompok B3 dalam aspek pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi yang dikemas dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya akan menceritakan situasi yang melatar belakangi praktik baik yang saya lakukan. Setiap hari di kelompok B3, anak-anak menghadapi berbagai situasi perasaan emosional seperti perasaan senang, perasaan sedih, kecewa, bingung, takut, lelah, dan sebagainya. Pada saat saya melaksanakan praktik baik ini, mereka sudah mampu mengenali dan mengekspresikan emosinya. Namun, untuk mengelola emosi, mereka masih mengalami kesulitan, sehingga mereka sering terjadi konflik di antara teman. Berdasarkan penilaian awal dari tujuan pembelajaran yang ditetapkan, 75% anak atau lebih tepatnya 11 anak dari 15 belum bisa atau belum mampu mengelola emosi dalam berbagai kondisi dengan tepat. Mereka belum mampu mengikuti aturan main dan belum mampu bercakap-cakap dengan ekspresi, gestur, dan bahasa yang bisa diterima oleh lingkungan. Keterlibatan orang tua dan komunitas sekolah dapat mendukung perkembangan sosial emosional anak, sehingga bisa menciptakan kondisi yang berkesinambungan antara pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di rumah. Praktik baik ini tentu saja tidak terlepas dari tantangan dalam meningkatkan kompetensi sosial emosional anak. Tantangan tersebut antara lain, setiap anak mempunyai tingkat perkembangan sosial emosional yang berbeda. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan keterlibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak berada di rumah. Yang ketiga, perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya mempengaruhi anak memahami dan merespon emosi. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi situasi dan tantangan yang sudah diuraikan di atas adalah melalui 2 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait situasi yang dialami di kelas B3 untuk memperoleh referensi cara mengatasi situasi dan tantangan tersebut. Setelah itu, saya mencari literatur baik dari jurnal maupun menggunakan artificial intelligence terkait meningkatkan kompetensi sosial emosional anak untuk membantu memberikan dasar teoritis dan mencari strategi dalam melakukan praktik baik ini. Setelah itu, saya mengajak orang tua kelompok B3 untuk menyampaikan dan berdiskusi tentang situasi yang terjadi dan mengajak bekerja sama mengembangkan kompetensi sosial emosional secara konsisten dan berkesinambungan baik di sekolah maupun di rumah. Langkah berikutnya, saya membuat perencanaan pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan kelompok B3 tentang meningkatkan kompetensi sosial emosional menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi.
Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, kegiatan penyambutan anak yang bertujuan membangun interaksi dengan guru dan teman. Sebelum masuk kelas, saya mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan fisik motorik kasar yang dikemas dalam berbagai permainan untuk memperkaya interaksi sosial, membangun kerjasama, dan melatih anak untuk mengontrol emosinya. Kegiatan berdoa dan menjaga kebersihan diri melalui cuci tangan merupakan wujud syukur kepada Allah, juga melatih mengontrol diri untuk bersabar. Agar anak tetap fokus dan bermain lebih menyenangkan, saya berikan ice breaking untuk lebih menguatkan interaksi sosial dan lebih mengontrol emosi mereka. Selanjutnya, dalam menata lingkungan main, saya menggunakan media loose part yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Saya menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku cerita, video, dan gambar untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak B3. Anak-anak bermain menggunakan pendekatan proyek yang mendorong mereka agar dapat bekerja sama dan membangun interaksi secara positif. Sebelum anak-anak bermain, dimulai dengan membangun kesepakatan bermain agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Saya memberikan pertanyaan pemantik untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran dan kegiatan diakhiri dengan refleksi. Pelaksanaan praktik baik untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional anak memberikan hasil yang signifikan. Dari pengamatan yang dilakukan, 80% anak atau 12 dari 15 anak telah memiliki kemampuan mengelola emosi, mengikuti aturan main, dan bercakap-cakap sesuai dengan ekspresi, gestur, dan bahasa yang bisa diterima oleh lingkungan. Saya menemukan bahwa kegiatan ini bisa berhasil karena keterlibatan dari berbagai pihak. Dari kepala sekolah yang sangat mendukung dan menjadi pengawas pelaksanaan praktek baik ini. Kemudian rekan sejawat sebagai mitra yang mendukung juga dalam proses pelaksanaan praktik baik, serta orang tua yang bisa memberikan pengetahuan dan penguatan kepada anak ketika mereka ada di rumah. Saya mendesain kegiatan pembelajaran dengan fleksibel sehingga anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan nyaman, dengan menyenangkan dan antusias untuk selalu belajar. Alhamdulillah, tadi kalian sudah bermain apa saja? Luspart. Bermain luspart. Tadi apa yang dibuat dari luspart? Kebun apa, Nak? Kebun sayur, ada wortel, ada tomat, ada semangka. Oh iya. Ada pisang. Alhamdulillah. Membuat kebunnya bagaimana tadi? Bersama-sama. Bekerja sama. Oh, bekerja sama. Iya, bagaimana perasaan kalian? Senang. Ada kesulitan nggak tadi saat? Oh, enggak, alhamdulillah. Bekerja sama. Oh, kan sudah kerja sama. Oh, lupa bikin traktor. Berarti apa yang mau dilakukan besok? Bikin traktornya. Bikin traktor. Selamat bekerja sama kembali untuk besok ya, Nak. Saya mengapresiasi terhadap praktek baik yang telah Kulina lakukan. Praktek yang Kulina lakukan melibatkan gerakan fisik, interaksi saat pembelajaran sangat tepat. Praktek pengembangan sosial emosional ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengontrol emosi dalam kondisi nyata dan sesuai kehidupan sehari-hari. Tetap semangat untuk selalu berpraktek baik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Gerakan membangun interaksi dan regulasi emosi anak dapat dilakukan secara konsisten dan terstruktur untuk membangun fondasi yang lebih kuat dalam pengembangan empati anak, keterampilan sosial, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal pada usia dini. Demikian Bapak Ibu guru hebat, praktik baik yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.